تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Maka di sini datang sudut pentingnya pembahasan yang kita akan kaji pada pertemuan di siang hari ini. Bagaimana kita mengenal sifat-sifat seorang pebisnis muslim, seorang pedagang muslim. Iya. Supaya dia berdagang itu bukan sekedar mendapat dari kebaikan dunia, tapi dia berdagang juga mendapatkan pahala dan kebaikan akhirat. Karena umur ini seperti yang saya katakan tadi, kalau berlalu begitu saja tanpa kita hiasi dengan etika dan adab-adab syariat, maka dikhawatirkan amalan-amalan itu berlalu tidak bernilai pahala, tidak bernilai kebaikan. Apalagi kalau kegiatan itu disertai dengan akhlak yang buruk, sifat-sifat yang tercela, maka sangat mengkhawatirkan pada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu. Iya. Perniagaan, perdagangan itu adalah bagian dari keutamaan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari Jumat, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Boleh seorang itu mencari dari keutamaan Allah, maksudnya dia mencari dari rezeki, berniaga, tidak ada masalah. Tapi ini dia lakukan setelah sholat Jumat. Iya. Bukan pada saat sholat Jumat dia masih berniaga. Karena itu dulunya awal kali Islam ini datang, yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi sedang khutbah, datang para pedagang dari Syam. Para pedagang dari Syam, maka mereka berdiri meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat menegur mereka tentang hal tersebut. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berakhlak tinggi dan mulia, setelah ayat itu turun, mereka tahu dan mereka dapat ilmunya, maka mereka adalah orang yang paling mengamalkannya. Disebutkan di Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila mereka melihat perniagaan atau melihat senda gurau, mereka langsung berdiri ke sana dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad berdiri. Mereka langsung menuju ke sana, meninggalkan engkau berdiri. Maka katakanlah kepada mereka, iya, bahwa apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari perniagaan, daripada senda gurau. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Karena itulah secara umum bahwa perniagaan itu adalah hal yang dihalalkan, bagian dari kehidupan. Selepas ibadah diingatkan bolehnya. Di musim haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada masalah bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Ini di musim haji juga. Di musim haji itu kalau misalnya ada yang pergi haji, sambil dia berangkat haji dia bawa sebagian barang dagangannya. Iya. Karena di masa dahulu itu
orang-orang berbekal, itu kadang dia bawa barang dagangan dari negerinya, datang dari tempat jauh, mendatangi kota Mekah. Mekah ini tempat manusia berkumpul dari segala penjuru dunia. Jadi kalau dia bawa barang dagangannya, ini tempat yang paling bagus melariskan barang. Maka diizinkan, tidak ada masalah setelah manasik-manasik itu tadi, atau di sela-sela manasik itu, kalian mencari keutamaan Rabb kalian. Iya. Jadi pada umumnya perniagaan itu adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat kita. Hal yang dibolehkan di dalam syariat kita. Hanya saja perniagaan ini walaupun hukum dasarnya boleh, tapi kalau yang menghiasinya, yang melandasinya tidak baik, maka terhitung menjadi tidak baik untuk seseorang. Ya kalau yang melandasi dia berdagang, berniaga, ingin mencekik manusia, berbuat kezaliman di tengah orang, atau ingin menipu orang, ini kejelekan terhitung untuknya. Tapi kalau dia berniaga, dia niatkan di dalamnya hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, maka ini akan membawa kebaikan pula untuk dirinya. Dan akan bernilai pahala, bahkan bernilai ibadah. Maka saya akan sebutkan nanti hadits-hadits dari keutamaan seorang pebisnis muslim yang mengerti adab dan etika. Bagaimana keutamaannya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kembali saya ingatkan tentang pentingnya kita itu mempelajari bagian dari agama kita. Ini agama datang untuk menghidupkan kita dengan kehidupan yang sebenarnya. Agama ini kita dimuliakan dengan dia adalah untuk memuliakan kita juga, untuk menjayakan kita. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mendalaminya, khususnya di bidang yang kita tekuni, maka dikhawatirkan kita ini termasuk orang yang menelantarkan nikmat. Termasuk orang yang apa? Menelantarkan nikmat. Ya, bagaimana tidak dia dalam sebuah amalan dia lakukan setiap hari, sebenarnya banyak pintu ketaatan di situ, nikmat-nikmat Allah luas, tapi dia tidak pernah pelajari, tidak pernah dia hitung. Akhirnya dia justru jatuh di dalam kekeliruan. Karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, la yaqrabanna suqana man lam ya'rif riba. Kata beliau, jangan ada yang mendekati pasar kami orang yang tidak mengenal hukum-hukum riba. Ini dia pebisnis, pedagang, tapi dia tidak pernah belajar hukum-hukum tentang riba. Ini kata Umar, jangan dekat-dekat ke pasar kami, tidak boleh berdagang. Ini peraturan Umar. Iya, radhiyallahu taala. Kenapa? Sebab kalau dia tidak belajar hukum riba, khawatir nanti dia masuk di dalam bisnis, dia buat praktek riba kepada orang, niatnya baik, tapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan riba, dilarang di dalam agama. Iya. Karena itu banyak di masa ini niat pedagang itu ingin melariskan dagangannya, ingin menjaring orang dalam jaringan bisnisnya, tapi dia jatuh di dalam praktek-praktek riba. Kenapa? Dia tidak pernah belajar tentang hukum-hukum riba. Iya. Ya kalau dia tidak belajar hukum riba, padahal itu kewajibannya, ini wajib ya, kalau dia mau bisnis, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar riba supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Nah, ini namanya fardu ain yang
ada pada diri seseorang di kondisi tertentu. Iya. Kalau dia tidak berbisnis, bukan pebisnis misalnya, bukan pedagang, ya, tidak diwajibkan dia mempelajari ya. Itu hanya fardu kifayah saja. Tapi kalau dia masuk di dalam hal tersebut, berubah menjadi fardu ain. Berubah menjadi fardu ain untuk mempelajari.